Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi yaitu algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam suatu graf berarah dengan bobot negatif yang diperbolehkan. Algoritma ini ditemukan oleh Richard Bellman dan Lester Ford Jr. pada tahun 1958. Definisi algoritma Bellman-Ford yaitu penentuan jalur terpendek. Algoritma Bellman-Ford digunakan untuk menentukan jalur terpendek antara dua titik dalam suatu graf berarah dengan bobot negatif yang diperbolehkan. Selanjutnya, detektif siklus negatif. Algoritma ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya siklus negatif dalam suatu graf. Selanjutnya, kompleksitas waktu. Algoritma Bellman-Ford memiliki kompleksitas waktu 0 V kali E, di mana V adalah jumlah titik dan E adalah jumlah sisi dalam graf. Bagaimana algoritma Bellman-Ford bekerja? Yang pertama, inisialisasi. Algoritma Bellman-Ford dimulai dengan menginisialisasi jarak dari titik awal ke semua titik sebagai tak terhingga, kecuali jarak ke titik awal yang diset. Yang kedua, perulangan. Selanjutnya, algoritma melakukan perulangan sebanyak V kurang 1 kali, di mana V adalah jumlah titik dalam graf. Pada setiap iterasi, algoritma akan memperbarui jarak terpendek di setiap titik. Yang ketiga, deteksi siklus negatif. Setelah V kurang 1 iterasi, algoritma akan memeriksa apakah masih ada sisi yang dapat memperbarui jarak terpendek. Jika ada, maka terdapat siklus negatif dalam graf. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma Bellman-Ford. Yang pertama, inisialisasi jarak. Tetapkan jarak dari titik awal ke semua titik lain sebagai tak terhingga, kecuali jarak ke titik awal sendiri yang diset. Yang kedua, perulangan. Lakukan perulangan sebanyak V kurang 1 kali, di mana V adalah jumlah titik dalam graf. Yang ketiga, perbaharui jarak. Pada setiap iterasi, perbarui jarak terpendek ke setiap titik dengan mempertimbangkan sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yang keempat, deteksi siklus negatif. Setelah V kurang 1 iterasi, periksa apakah masih ada sisi yang dapat memperbarui jarak terpendek. Jika ada, maka terdapat siklus negatif dalam graf. Kita masuk ke dalam flowchart algoritma Bellman-Ford, di mana yang pertama ada mulai. Jadi pada flowchart yang pertama itu ada pilihan mulai, di mana algoritma Bellman-Ford dimulai dengan menginisialisasi jarak dari titik awal ke semua titik lain. Yang kedua, perulangan, di mana algoritma melakukan perulangan sebanyak V kurang 1 kali, di mana V adalah jumlah titik dalam graf. Yang ketiga, perbaharui jarak. Pada setiap iterasi, algoritma memperbarui jarak terpendek ke setiap titik dengan mempertimbangkan sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yang keempat, deteksi siklus negatif. Setelah V1 iterasi, algoritma memeriksa apakah masih ada sisi yang dapat memperbarui jarak terpendek. Jika ada, maka terdapat siklus negatif dalam graf. Dan yang kelima adalah selesai. Jika tidak ditemukan siklus negatif, maka algoritma Bellman-Ford telah berhasil menentukan jarak terpendek dari titik awal ke semua titik lain. Selanjutnya dapat dilihat di sini merupakan pseudocode algoritma Bellman-Ford, di mana ada function Bellman-Ford, di dalamnya ada for each vertex dan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, untuk kelebihan algoritma Bellman-Ford, yang pertama ada mendeteksi siklus negatif, di mana algoritma Bellman-Ford dapat mendeteksi adanya siklus negatif dalam suatu graf. Yang kedua, kompleksitas waktu. Di sini, algoritma Bellman-Ford memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik dibandingkan algoritma Dijkstra untuk graf dengan bobot negatif. Yang ketiga, fleksibilitas, di mana di sini algoritma Bellman-Ford dapat diterapkan pada berbagai jenis graf, termasuk graf berarah dan graf tak berarah.
Selanjutnya ada kekurangan algoritma Bellman-Ford. Yang pertama itu kompleksitas waktu. Algoritma Bellman-Ford memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi dibandingkan algoritma Dijkstra untuk graf dan tanpa bobot negatif. Yang kedua, penggunaan memori. Algoritma Bellman-Ford membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan algoritma Dijkstra karena harus menyimpan informasi tentang jarak terpendek ke semua titik. Dan yang ketiga, keterbatasan aplikasi, di mana pada bagian ini algoritma Bellman-Ford hanya dapat diterapkan pada graf berarah dengan bobot negatif yang diperbolehkan. Baik, kita masuk pada aplikasi dan contoh penggunaan algoritma Bellman-Ford. Yang pertama yaitu peruraian jaringan. Algoritma Bellman-Ford dapat digunakan untuk menentukan rute terpendek dalam jaringan seperti pada sistem routing protocol RIP atau routing information protocol. Yang kedua yaitu masalah arbitrage. Algoritma Bellman-Ford dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya siklus arbitrage dalam perdagangan valuta asing. Dan yang ketiga yaitu penentuan harga tiket. Algoritma Bellman-Ford dapat digunakan untuk menentukan harga tiket perjalanan dengan memperhitungkan biaya perjalanan dan diskon yang tersedia. Kita masuk pada contoh kasus. Misalkan kita memiliki sebuah jaringan jalan yang terdiri dari 5 kota, yaitu kota A, B, C, D, dan E. Bobot pada setiap sisi jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak dari kota A ke kota B yaitu 1 km, jarak dari kota A ke kota C yaitu 4 km, jarak dari kota B ke kota C yaitu 3 km, jarak dari kota B ke kota D yaitu 2 km, jarak dari kota B ke kota E yaitu 2 km, jarak dari kota D ke kota B yaitu 1 km, jarak dari kota D ke kota C yaitu 5 km, dan jarak dari kota E ke kota D yaitu minus 3 km. Kita masuk pada solusi. Solusi yang pertama yaitu inisialisasi jarak dari kota awal atau A sebagai 0 dan jarak ke kota lainnya sebagai infinity. Yang kedua ada relaksasi. Kita melakukan relaksasi pada setiap sisi jalan, yaitu memperbarui jarak terpendek ke setiap kota dengan mempertimbangkan bobot pada setiap sisi. Dan yang ketiga, periksa apakah ada siklus negatif. Kita periksa apakah ada siklus negatif pada graf. Jika ada, maka kita mengembalikan ke sana. Dan hasil yang didapatkan yaitu jarak terpendek dari kota A ke kota B sama dengan minus 1 km, jarak terpendek dari kota A ke kota C yaitu 2 km, jarak terpendek dari kota A ke kota D yaitu 1 km, dan jarak terpendek dari kota A ke kota E yaitu minus 2 km. Yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Algoritma Bellman-Ford adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul lainnya dalam graf berbobot, termasuk yang memiliki bobot sisi negatif. Algoritma ini melakukan proses relaksasi pada semua sisi graf sebanyak V1 kali dan memeriksa adanya siklus negatif. Meskipun lebih lambat dibandingkan algoritma Dijkstra dengan kompleksitas waktu O/V times E, algoritma ini memiliki kelebihan dalam menangani bobot negatif dan mendeteksi siklus negatif. Dalam implementasinya, algoritma ini menginisialisasi jarak dari sumber ke simpul lain menjadi tangga, melakukan relaksasi pada sisi-sisi graf, dan memeriksa perubahan untuk mendeteksi siklus negatif.